Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza dhuyi'atil amanah, fantadhir as-sa'ah." Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap rasul, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang disifati dengan amanah. Islam ini dibawa dengan keamanahan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu melalui para rasul-rasulnya, melalui seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Jibril alaihissalam adalah aminus sama, adalah makhluk terpercaya di langit, sehingga wahyu dititipkan kepadanya untuk disampaikan kepada manusia terbaik di bumi, yaitu para rasul. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Musa ketika datang kepadanya, atau ketika dia sedang berteduh di satu pohon, kemudian menyaksikan dua orang wanita yang sedang memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Kemudian Nabi Musa membantu keduanya tanpa pamrih. Kemudian mereka pulang ke ayah mereka dan mengatakan, "Inna khaira man ista'jarta laqawiyyun amin." Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau sewa, yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan terpercaya. Nabi Yusuf ketika dibebaskan dari penjara setelah mendapatkan bala ujian Zulaikha, setelah menafsirkan mimpi raja mengatakan kepadanya, "Qala innakal yawma ladaina la makinun amin." Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, pada kami ada tempat yang terpercaya. Amanah adalah satu akhlak yang memiliki tempat penting dalam Islam. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun," sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, "alladzina hum fi salatihim khashi'un," yang mereka itu khusyuk dalam salatnya, "walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun," yang mereka itu dari kesia-siaan berpaling, "walladzina hum lizakati fa'ilun," yang mereka membayarkan zakat, menunaikan zakat, "walladzina hum li furujihim hafizun," yang mereka menjaga kemaluan mereka, "illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum," kecuali kepada istri mereka dan kepada hamba-hamba sahaya mereka. "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun," siapa yang menyalurkan syahwatnya dari selain istri dan hamba-hamba sahayanya, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang-orang beriman itu adalah orang-orang alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menunaikan amanah dan menepati janji, memperhatikan amanah tersebut. Kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala, amanah adalah sifat mukmin, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri dari orang yang munafik adalah ketidakadaan amanah pada dirinya. Rasulullah mengatakan, ayatul munafikin atau ayatul munafiki thalathun, tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 tanda kemunafikan amaliyah. Jika dia berbicara berdusta, jika berjanji tidak ditepati, dan jika diberikan amanah berkhianat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Kaum muslimin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amanah adalah kita menjaga rahasia-rahasia dalam rumah tangga. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menukilkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Inna min a'dhamil amanah." Sesungguhnya yang termasuk amanah terbesar adalah inna min a'dhamil amanah indallahi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti, rajulu yufdi ila imra'ati. Laki-laki yufdi ila imra'ati, yang saling terbuka dengan istrinya, menampakkan auratnya kepada istrinya, istrinya menampakkan auratnya kepada dia. Wa taqdi ilaihi, demikian pula sebaliknya. Tsumma yunsharu sirruh, kemudian dia menyebutkan sir, apa-apa yang seharusnya tidak disebutkan, tidak disampaikan mengenai pasangannya. Bahkan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah umur kita. Jasad kita adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita amanah Allah. Mata kita amanah Allah, lisan kita amanah Allah. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang khianat, tidak menepati janji, tidak menepati amanah, tidak menunaikan amanah, bukan hanya amanah titipan manusia, tapi juga titipan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nu'addil amanata ila ahli. Kita tunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.